kalau menurut aku pribadi nggak bisa dimaafin. Tapi menurut orang lain mungkin masih bisa diperbaiki kok, masih bisa diperbaiki. Apa pikiran Mbak yang harus dilakukan pada saat itu bahwa saya sekarang harus bekerja? Saya harus bekerja, apapun untuk anak saya lakukan, yang penting halal. Apa harapan Ines untuk sang buah hati ke depannya? Untuk mencari ayah yang baik, aku siap kok. Wah. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik, selamat malam pemirsa dan juga penonton yang ada di studio. Kembali saya Irgi bisa hadir lagi di hadapan Anda semuanya. Selalu tersenyum, selalu semangat karena kita ada di acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, seperti biasa I'm Possible akan menghadirkan seorang motivator cantik yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Ini dia Miss Mary Riana. Hai Miss Mary. Selamat malam Mas Irgi. Selamat malam. Yes, dan selamat malam juga penonton yang ada di studio dan tentunya pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali I'm Possible selalu hadir. Kami hadir bukan hanya untuk memberikan solusi tapi juga inspirasi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya apapun keadaannya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Baik Miss Mary, kelihatan semangatnya, tentunya kita siap juga semuanya untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi yang akan diberikan oleh Miss Mary. Baik Miss Mary, untuk tema kita kali ini apa? Oh iya, menarik. Setiap minggu kan I'm Possible selalu hadir dan kita sebenarnya sudah 4 tahun loh Mas Irgi. Wih, boleh kita kasih Sudah 4 tahun ya. Dan kita mengangkat banyak tema. Ada tema tentang pekerjaan, tentang karir, tentang usaha, tentang keuangan, tentang keluarga. Tapi malam ini kita mengangkat sebuah tema yang belum pernah kita angkat sebelumnya di I'm Possible. Yaitu tentang single parents, single mom. Nah, jadi menurut saya ini adalah satu tema yang sangat dekat karena ada banyak sekali menurut saya single parents, orang tua tunggal, khususnya single mom di luar sana. Dan kami ingin memberikan bukan hanya semangat saja ya, tapi juga solusi, langkah demi langkah apa yang harus dilakukan. Karena inilah tema kita, single mom, single fighter. Single mom, single fighter. Kalau ngedengar temanya ini kayaknya agak sedikit mengerikan juga ya sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin, tentunya setiap orang tidak ada yang mau ingin menjadi single parents. Betul. Tapi mungkin kita bisa tahu dulu Miss, apa sih sebenarnya penyebabnya orang itu akhirnya menjadi single parents? Karena single parents itu bisa jadi single dad atau single mom. Betul ya, jadi menjadi orang tua tunggal atau single parents istilah umumnya ada banyak penyebabnya. Ada yang karena pasangannya meninggal dunia. Ada juga yang mungkin pasangannya masih hidup, tapi karena sakit keras akhirnya tidak bisa melakukan kehidupan seperti biasa dan akhirnya tanggung jawabnya pun harus diambil alih oleh pasangan yang satunya. Jadi pasangannya juga harus punya peran ganda. Ada juga karena mungkin jauh dan pisah, jauh di luar kota, di luar negeri untuk jangka waktu yang lama, ya jadi salah satu pasangannya juga harus mengambil peran ganda. Nah tapi kalau kita berbicara tentang single parents atau orang tua tunggal, penyebab pada umumnya mayoritas itu karena perceraian. Karena perceraian. Suka nggak suka, mau nggak mau, siapa sih yang mengharapkan perceraian, ya kan? Tapi ketika itu terjadi, ketika harus berpisah, ya tidak mudah memang seperti saya bilang. Tapi menjadi single parents, khususnya menjadi single mom, itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mungkin kita mulai dari mindset dulu. Jadi saya ingin bilang kepada semuanya, yang paling penting setiap kali ada perubahan dalam hidup ini, mindset kita harus kita benahi. Dan mindset kepada single parents, khususnya single mom, saya ingin bilang walaupun Anda merasa seperti sendiri, tapi Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri dalam melakukan semua hal ini, semua tanggung jawab ini. Ada banyak orang di luar sana yang bisa memberikan bantuannya. Dan untuk itulah
malam ini kami juga memberikan solusi, kami juga memberikan kisah-kisah nyata bagaimana seseorang yang juga mengalami keadaan kondisi sebagai single mom pun bisa bangkit lagi, bisa berjuang lagi, bisa mengurus anaknya lagi, dan hidup bisa terus berjalan apapun keadaannya. Baik. Jadi itulah message yang ingin kita bawakan malam ini. Baik, baik Miss Mary. Ya, hadirin dan juga pemirsa, bertepatan dengan itu dan juga berkaitan dengan tema yang kita angkat mengenai single mom ini, kami akan menghadirkan seorang narasumber yang akan bersama-sama kita di sini. Beliau ini adalah seorang single mom yang relatif mengalami masalah ini atau memang kehidupan ini di usianya yang cukup muda, yaitu 22 tahun. Tapi dia ini masih tetap semangat dan juga bisa menjalani hari-harinya ini demi membesarkan buah hatinya. Langsung saja kita undang, ini dia Vinessa Ines. Hai Ines, apa kabarnya? Ines, apa kabar? Sehat terus. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di I'm Possible. Dan tentu saja kita menghadirkan Ines ini untuk memberikan inspirasi juga ya. Betul. Jadi gambaran-gambaran yang mungkin memang dialami oleh kehidupan pribadinya Ines. Oke, baik. Tapi kalau bicara tentang single mom ini kan tentunya mungkin ini pertanyaan basic. Apa yang kamu rasakan gitu kalau misalnya memang karena kamu mengalami sendiri single mom, menjadi single mom itu apa rasanya menjadi single mom? Rasanya kalau menurut aku sendiri kayak menakjubkan ya. Terus aku kayak menemukan dunia yang baru gitu. Jadi lebih merasa oh ternyata begini ya berjuang untuk anak gitu. Oh begini ya cari uang untuk anak gitu. Jadi terus juga lebih menikmati kebersamaan dengan anak. Terus juga kerasa banget waktu membagi waktunya pun kayak oh iya nih harus diatur banget nih gitu kan. Kalau misalnya kayak orang tua yang masih lengkap kan yang ibunya lebih mengurus anak, yang bapaknya kan pastinya mencari nafkah kan. Kalau aku kan sambil mencari nafkah, jadi benar-benar harus diatur dan rasanya begini ya, takjub aja gitu. Tapi merasa pincang gak sih hidup ini? Sesekali ya. Sesekali iya, tapi mungkin yang menguatkan akhirnya anak. Iya, Oke, baik. Bicara tentang anak, pastinya memang ini sesuatu hal yang bisa merubah hidup kita, apalagi untuk orang yang sudah berkeluarga. Nah, bicara juga tentang anak, kita akan menghadirkan ini kehidupannya Ines dengan anak tercinta ya melalui sosial medianya. Oke, baik. Kita langsung saja melihat ya. Ini kita ambil dari Instagramnya Ines. Ini keakraban Ines bermain ya bersama-sama. Jadi ini banyak kedekatan akhirnya ya. Mungkin punya waktu sama-sama ini lebih banyak apa jadi bagaimana? Lebih jatuhnya tergantung aku sih. Jadi gimana aku membagi waktunya. Kalau misal pun, oh aku 3 hari nih misalnya syuting gitu kan. Wah berarti sehari harus ada main nih. Paling nggak aku seminggu sekali itu harus ada sehari untuk main. Bener-bener khusus 1 hari sama anak. Umur berapa anaknya? Maret nanti 2 tahun. Namanya siapa? Elvaro. Elvaro. Oke, Maret nanti 2 tahun ya. Oke, baik. Kita juga masih ada video yang akan kita tampilkan di sini. Ini bagaimana, wow, seorang Ines ya. Ini memang karena Elvaro ini belum bisa naik perosotan, apa bagaimana? Apa memang mau mencontohkan? Mau mencontohkan sekaligus kan umurnya masih belum cukup. Dia belum ngerti kan untuk naik perosotan sendiri. Padahal sih sebenarnya ngerasa takut ya. Masa setinggi itu kayak aku ngerasa aduh tinggi banget ini. Padahal ibunya sendiri agak sedikit ketakutan. Tapi dia sendiri happy gitu kan. Jadi ya udah deh. Itu aja masih ngulang 2 kali lagi kalau nggak salah habis ini. Karena dia kesenangan jadinya ya. Iya, dia naik tangga lagi. Ya udah deh Mumi temenin deh. Takut ya, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Demi anak ya pengorbanan itu pasti akan sangat besar ya Ines ya. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Iya. Kalau dari saya lihat kan Ines masih muda ya, masih 22 tahun. Anaknya juga baru tahun ini nanti usianya 2 tahun. Kalau boleh tahu sejak kapan nih menjadi single mom? Sejak kalau dihitung resminya sih April tahun kemarin. Oke, berarti selama 1 tahun terakhir ini berarti ya baru akhirnya memiliki role sebagai single mom. Semua dilakukan sendiri atau masih ada bantuan kah dari pasangan yang sebelumnya? Mantan suami? Mantan suami. Sebenarnya ada waktu itu awal-awal pisah masih ada tanggung jawabnya ya. Meskipun menurut aku ini tuh untuk apa gitu kan jumlahnya. Tapi ya udahlah
kemarin ada kejadian, terus disitulah aku memutuskan nggak deh, kayaknya nggak bisa deh, daripada terus-terusan kayak gini lebih baik aku sendiri aja full. Insya Allah aku masih bisa. Oke. Baik. Jadi memang dari Ines sendiri yang memutuskan untuk akhirnya berjuang sendiri. Iya. Oke, baik. Ya. Tapi seperti saya bilang, walaupun terlihat seperti berjuang sendiri, ya, tapi seorang single fighter itu selalu ada support system. Harus ada orang-orang ada orang-orang terdekat ya, khususnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita yang pastinya juga memberikan dukungan, memberikan support gitu. Dan yang paling penting adalah satu quotes dari saya untuk Anda semua malam ini. Kita lihat quotes berikut. Janganlah takut berjuang seorang diri karena masih ada Tuhan yang akan selalu menyertai. Baik, ini mohon maaf Ines, tentunya kita bukan mau tahu lebih dalam permasalahan Ines sendiri. Tapi boleh gak kita tahu apa sih yang akhirnya membuat Ines ini akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suami? Sebenarnya ada beberapa yang menurut aku, kalau menurut aku pribadi nggak bisa dimaafin. Tapi menurut orang lain mungkin masih bisa diperbaiki kok, masih bisa diperbaiki. Tapi aku mikir ke depannya, kalau aku lihat soalnya karakter orang ini untuk kedepannya juga bakalan dia terus-terusan begitu. Jadi untuk apa dipertahankan kalau ujung-ujungnya juga bakal berpisah gitu. Jadi ada 3 yang menurut aku berat banget. Baik, bagaimana kisah lebih lengkapnya mungkin, tapi yang pastinya kita tetap semangat karena kita masih ada di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Sebenarnya waktu pada saat memutuskan untuk berpisah itu ada rasa, waduh bisa nggak ya nih, bisa nggak ya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.